Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alfi Ade Sazil dengan NIM 2522064. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan dan perencanaan pelaporan proyek sistem informasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 13. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian penjadwalan proyek. Nah, penjadwalan proyek manajemen proyek adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan fabrik yang dengan menggunakan teknik pengelolaan cutting edge untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan para stakeholder. Nah, penjadwalan proyek adalah kegiatan hasil perencanaan yang memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek ke dalam suatu diagram-diagram yang berskala waktu. Penjadwalan menentukan kapan kegiatan-kegiatan akan dimulai, ditunda, dan diselesaikan, sehingga tercipta hubungan antar kegiatan atau pekerjaan dalam suatu proyek. Penjadwalan proyek adalah proses merinci waktu, mulai dari waktu selesai dari setiap aktivitas dalam proyek, dengan tujuan untuk mengelola waktu pelaksanaan proyek secara efisien. Penjadwalan membantu dalam mengorganisasi pekerjaan, mengatur ketergantungan antar aktivitas, memperkirakan durasi kegiatan, serta mengalokasikan sumber daya secara optimal agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Menurut Kessner 2017, penjadwalan proyek merupakan bagian penting dari manajemen proyek yang berfungsi untuk merencanakan dan mengontrol waktu pelaksanaan aktivitas proyek. Penjadwalan berperan sebagai alat komunikasi yang menyatukan seluruh proyek dalam satu pemahaman terhadap urutan dan batas waktu setiap kegiatan. Nah, lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tujuan dari penjadwalan proyek ini. Nah, tujuan dari penjadwalan proyek ini ialah penjadwalan proyek itu merupakan proses penting dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan proyek direncanakan dan dilaksanakan secara efisien. Tujuan utama dari penjadwalan proyek ini meliputi yang pertama itu menentukan urutan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Penjadwalan membantu dalam menetapkan urutan kegiatan yang logis dan menentukan kapan setiap kegiatan harus dimulai dan diselesaikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas proyek berjalan sesuai rencana dan tidak saling bertabrakan. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan jadwal yang terstruktur, manajer proyek dapat mengalokasikan sumber daya setiap tenaga kerja, peralatan, dan bahan secara efisien sehingga menghindari pemborosan dan konflik dalam penggunaan sumber daya. Tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi jalur kritis. Penjadwalan proyek memungkinkan identifikasi jalur kritis dalam proyek, yaitu serangkaian kegiatan yang menentukan durasi total proyek. Dengan mengetahui jalur kritis, manajer proyek dapat fokus pada aktivitas yang tidak boleh mengalami keterlambatan. Nah, tujuan yang keempat yaitu memantau dan mengendalikan proyek. Nah, jadwal proyek ini berfungsi sebagai alat untuk memantau kemajuan proyek dan mengidentifikasi deviasi dari rencana. Ini memungkinkan manajer proyek untuk mengambil tindakan korektif tepat waktu. Nah, yang kelima itu meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Penjadwalan menyediakan informasi yang jelas tentang waktu pelaksanaan kegiatan yang membantu dalam koordinasi antar tim dan komunikasi dengan stakeholder proyek. Yang keenam ada meminimalkan risiko keterlambatan dan biaya tambahan. Dengan perencanaan waktu yang matang, penjadwalan membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko keterlambatan dan biaya tambahan, serta merencanakan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Nah, mungkin sekian penjelasan materi saya tentang pengertian penjadwalan proyek dan tujuan penjadwalan proyek ini. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Lubis dengan NIM 2522060 akan melanjutkan materi dari saudara Alfi, yaitu bagian yang ketiga dengan judul metode penjadwalan proyek, Gantt chart, Agile, dan Scrum scheduling. Di mana penjadwalan adalah elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan proyek sistem informasi. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan proyek, antara lain yang pertama Gantt chart yang bersifat konvensional dan bersifat prediktif, serta metode Agile dan Scrum yang bersifat adaptif dan fleksibel. Berikut penjelasan lengkap dari masing-masing metode. Yang pertama yaitu Gantt chart, merupakan metode penjadwalan yang paling klasik yang banyak digunakan dalam berbagai jenis proyek. Bentuk berupa dalam diagram batang horizontal yang menggambarkan aktivitas proyek di sepanjang garis waktu. Karakteristik dari Gantt chart yaitu setiap aktivitas proyek digambarkan sebagai batang horizontal. Yang kedua, sumbu X menunjukkan waktu atau hari, minggu, atau bulan. Sedangkan sumbu Y menunjukkan daftar aktivitas atau pekerjaan proyek. Yang keempat, dapat menunjukkan keterkaitan antara aktivitas atau dependensi dan milestone. Selanjutnya yaitu kegunaan dari Gantt chart. Yang pertama, mudah dipahami oleh semua pihak. Yang kedua, visualisasi yang jelas dan informatif. Yang ketiga, cocok untuk proyek dengan kebutuhan dan ruang lingkup yang jelas di awal. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Gantt chart. Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek yang bersifat dinamis dan cepat berubah, seperti pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Aplikasi pendukung untuk Gantt chart yaitu Microsoft Project, Gantt Project, Trello dengan Power Up, Timeline, Excel. Misalnya sebuah tim proyek akan mengembangkan sistem informasi akademik dalam waktu 12 minggu. Berikut adalah contoh penjadwalan menggunakan Gantt chart. Yang pertama, nomor, ada 4 tabel. Yang pertama ada nomor, kegiatan, durasi atau minggu, dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, analisis kebutuhan, durasinya selama 2 minggu. Waktu pelaksanaannya yaitu minggu pertama dan kedua. Kedua, perancangan sistem. Durasinya yaitu selama 3 minggu. Waktu pelaksanaannya yaitu minggu ketiga sampai minggu kelima. Ketiga yaitu pengembangan sistem. Durasinya selama 4 minggu. Waktu pelaksanaannya minggu ke-6 dan sampai minggu ke-9. Yang keempat, pengujian sistem. Durasinya selama 2 minggu. Waktu pelaksanaannya minggu 10 sama minggu 11. Yang kelima, implementasi dan pelatihan. Durasinya 1 minggu. Waktu pelaksanaannya minggu ke-12. Yang kedua, Agile scheduling. Agile adalah metode manajemen proyek modern yang bersifat iteratif dan inkremental. Metode ini menekankan kolaborasi, keterlibatan pengguna, dan pengguna adaptasi terhadap perubahan. Agile sangat populer dalam pengembangan perangkat lunak karena pendekatannya yang fleksibel. Selanjutnya, karakteristik Agile. Itu yang pertama, proyek dibagi ke dalam iterasi pendek yang disebut sprint. Yang kedua, setiap sprint menghasilkan produk kerja yang fungsional. Yang ketiga, perencanaan tidak dilakukan secara menyeluruh di awal proyek, tetapi diperbarui seiring perkembangan proyek. Keempat, kebutuhan proyek bisa berubah sesuai masukan pengguna. Selanjutnya, langkah umum dalam penjadwalan Agile. Yang pertama, menyusun produk backlog atau daftar fitur atau kebutuhan. Yang kedua, memilih fitur untuk sprint.
Yang ketiga, melaksanakan sprint. Yang keempat, melakukan evaluasi dan perbaikan berlanjut. Selanjutnya, kelebihan dari Agile nih. Yang pertama, adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, lebih melibatkan pengguna dalam proses pengembangan. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan tim yang berlatih dan disiplin. Kedua, tidak cocok untuk proyek yang struktur yang kaku atau lingkungan yang sangat formal. Yang materi ketiga yaitu Scrum Scheduling, di mana merupakan kerangka kerja atau framework dalam metode Agile yang sangat populer karena kedisiplinannya dalam proses kerja. Scrum membagi pekerjaan ke dalam sprint dan menekankan pada transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Komponen kunci Scrum. Peran yang pertama, product owner, yaitu menentukan prioritas kebutuhan. Yang kedua, Scrum Master, menjaga proses tetap berjalan sesuai aturan Scrum. Ketiga, development team, yaitu tim teknis yang mengerjakan sprint. Yang selanjutnya, artefak. Yang pertama, produk backlog, daftar kebutuhan pengguna. Sprint backlog, yaitu daftar tugas yang akan dikerjakan dalam sprint. Burn-down chart, yaitu grafik yang menunjukkan progres sprint. Selanjutnya, proses. Yang pertama, sprint planning, yaitu menyusun rencana sprint. Yang kedua, daily scrum, rapat harian untuk koordinasi tim. Yang ketiga, sprint review, yaitu evaluasi hasil kerja sprint. Yang keempat, sprint retrospektif, yaitu refleksi tim terhadap proses sprint. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Scrum. Yang pertama, kelebihan. 1. Sangat terstruktur dan sistematis. Yang kedua, setiap anggota tim mengetahui tanggung jawabnya. Yang ketiga, mendorong perbaikan proses kerja secara berlanjutan. Kekurangannya yaitu yang pertama, dapat membingungkan bagi tim yang belum familiar. Yang kedua, membutuhkan komitmen tinggi dari semua anggota. Materi selanjutnya yaitu D, yaitu pengertian pelaporan proyek. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi mengenai suatu kejadian atau aktivitas dengan tujuan memberikan laporan yang akurat dan dapat dipercaya. Sedangkan laporan proyek adalah suatu laporan kegiatan yang digunakan pada proyek jasa konstruksi, yang mana laporan ini sangat berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seorang kontraktor dalam melakukan setiap jenis kegiatannya. Yang ketiga yaitu pelaporan proyek. Pelaporan proyek adalah proses penyampaian informasi secara sistematis mengenai perkembangan, pencapaian, kendala, dan kondisi terkini suatu proyek kepada para pemangku kepentingan. Pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelacak kemajuan, tetapi juga sebagai alat komunikasi formal yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Dalam perkembangan sistem informasi yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, pelaporan menjadi kunci untuk menjaga koordinasi dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Alia, yaitu ada jenis laporan dalam proyek sistem informasi. Yang pertama itu ada laporan awal proyek, itu yang disusun pada tahap inisiasi proyek.
Dan laporan ini memuat latar belakang, tujuan proyek, ruang lingkup awas, struktur tim. Jadi kalau laporan perancangan proyeknya itu ada yang berisi dokumen-dokumen perancangan terperinci seperti struktur rincian kerja, jadwal kegiatan, estimasi biaya, rencana pengelolaan, risiko, serta rencana komunikasi dan mutu. Selain itu, proyek sistem informasi seringkali menghadapi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pentingnya untuk menyusun laporan risiko proyek, yaitu yang mencatat risiko-risiko yang teridentifikasi, tingkat dampakannya. Nah, jika proyek mencakupi pelatihan kepada pengguna akhir, maka perlu dibuat laporan pelatihan yang memuat materi pelatihan, jumlah peserta, jadwal pelatihan, serta hasil-hasil evaluasi peserta setelah sistem dinyatakan siap digunakan. Untuk penutup dari laporan penutup proyek itu biasanya yang berisi ringkasan pelaksanaan proyek, apa pencapaian targetnya, analisis kerja, serta pelajaran yang diperoleh dari proyek-proyek yang kita kerjakan. Terus selanjutnya ada perancangan proposal proyek. Jadi tujuan kita untuk merancang proposal proyek ini, kita dapat mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut. Terus menawarkan solusi yang tepat berbasis teknologi informasi. Yang ketiga itu menentukan ruang lingkup dan batasan pekerja proyek. Jadi komponen utama yang ada di dalam perancangan proposal proyek ini, yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada tujuan dan sasaran proyek, yang ketiga itu ada ruang lingkup proyek, yang keempat itu ada studi kelayakan atau feasibility study, yang kelima ada pendekatan teknis dan metodologi, yang keenam ada rencana jadwal proyek, yang ketujuh ada estimasi anggaran dan sumber daya, yang kedelapan ada struktur organisasi tim proyek, ada yang kesembilan identifikasi resiko dan strategi mitigasi. Yang ke-10 ada manfaat dan dampak proyek. Yang ke-11 itu rencana, implementasi, dan evaluasi. Yang ke-12 itu adalah penutupan dan permintaan persetujuan. Contohnya itu seperti perencanaan proyek ini kan, misalnya nama proyeknya pengembangan sistem akademis kampus. Manajernya misalnya Alfi, yang prediksi pelaporannya minggu ke-6. Status proyeknya sedang berlangsung kegiatan minggu ini, mulai tahap perkodingan, model login, dan gitu. Itu contoh dari proposal dari proyek. Jadi ada situ keterangan apa yang akan dikerjakan minggu ini, minggu selanjutnya gitu. Jadi proyek yang kita buat itu akan terstruktur dengan baik. Untuk materi saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.